اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Al-ayah. Kepada jamaah Masjid Jami' Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Munawwarah yang kami muliakan. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendatangi panggilannya menuju tempat yang paling mulia, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan di dalam amal-amal kita senantiasa diampunkan oleh Allah. Amin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal kita sampaikan satu ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ini kalau dalam bahasa pesantren itu namanya qasr. Qasr itu bermakna hanya. Hanya itu hanya. Jadi orang-orang yang diakui imannya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hanyalah mereka yang mau memakmurkan masjid. Kalau dia tidak mau, berarti sudah keluar daripada itu. Allah mensifati orang-orang yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, ya hanya ini. Itu sifatnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid sehingga diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan masalah kajian fikih. Tempo hari kita membahas masalah air. Jadi di sini kita bahas dari awal pembahasan toharoh. Nanti setelah pembahasan kitab selesai sekian menit, nanti baru kita buka tanya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan, kemudian kita tahu jawabannya, kita sampaikan. Jika belum ketemu jawabannya, kita tangguhkan dan kita musyawarahkan di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru, air yang berubah, ay wa min hadzal qismi, yakni dari pembagian ini, al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi, air yang berubah salah satu sifat-sifatnya, berubah rasanya, berubah baunya, berubah warnanya. Bima sebab perkara, ai bisyai'in yakni sebab sesuatu, khalatahu yang mencampurinya, minat tahirati dari perkara-perkara yang suci,
Taghayyuran dengan perubahan, yamna'u yang mencegah itlaqos mil ma'i kemutlakan nama air alaihi atasnya. Fa innahu maka air tersebut hukumnya tahirun ghairu tuhurin, suci tidak mensucikan. Ya. Jadi ada air itu mutlak, yaitu air nggak punya nama, pokoknya namanya air tok, air jernih itu. Ada air jernih, air mutlak, kemudian tercampur menjadi satu kecampuran perkara-perkara yang suci sehingga merubah nama. Yang tadinya itu air mutlak sekarang karena kecampuran sesuatu, misalkan kecampuran susu, langsung berubah nama menjadi air susu. Susu dengan air jernih begitu campur itu tidak bisa dipisahkan lagi, langsung menyatu. Ada air jernih kecampuran teh, langsung berubah nama menjadi air teh. Teh dengan air langsung menyatu, itu namanya mukhalid. Ada air jernih kemasukan kopi, langsung berubah nama menjadi air kopi. Jadi benda-benda yang suci kemudian mencampur ke air sehingga airnya berubah nama, sekarang hukumnya suci cuman tidak mensucikan. Cukup sebatas dikonsumsi, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kita cebok menggunakan air teh, itu tidak bisa suci. Mandi jinabat menggunakan air susu, mandi susu itu tidak bisa. Jadi bersuci wudhu maupun mandi jinabat hadas besar itu disyaratkan harus air mutlak, air yang tidak punya nama. Fa illam yamna itlaqas mil ma'i alaihi bi angkana taghayyuruhu bit tahiri yasiran. Sekarang jika tercampur benda yang suci cuman tidak mencegah kemutlakan nama air, biangkana taghayyuruhu seperti perubahan air tersebut bitahiri dengan perkara yang suci yasiron sedikit, au bima yuwafiqu al-ma'a fi sifatihi, atau kecampuran perkara yang mencocoki di dalam air mengenai sifat-sifatnya. Wa qaddira mukhalifan, dan dapat dikira-kirakan mukhalifan secara berbeda. Walam yughayyirhu, kemudian perkara tadi tidak merubah air, fala yaslubu tuhuriyatahu, maka benda tadi tidak mencabut kesucian air. Fahuwa, air tersebut mutahhirun, mensucikan, li ghairihi, kepada yang lain. Kalau ada air jernih kemasukan benda tetapi tidak sampai berubah, misalkan ada air 1 jeding kemasukan teh tapi cuma sedikit campurannya itu sehingga nggak ada perubahan sama sekali, tetap hukumnya suci mensucikan. Ada air di ember kemasukan susu cuma sedikit, nah, sehingga tidak merubah rasa, bau dan warna, tetap hukumnya suci mensucikan. Kalau di bak mandi berarti rawan kemasukan sabun. Kalau ada bak mandi kemasukan sabun, kalau sampai berubah baunya, sudah bau sabun, rasanya sudah seperti makan sabun, baunya wangi, itu air suci cuman nggak bisa mensucikan, nggak bisa dipakai untuk mandi jinabat. Kalau hanya kecampuran sabun sedikit dan nggak ada perubahan, maka masih dihukumi suci mensucikan. Wah taroja, dan musannaf mengecualikan biqaulihi dengan perkataan beliau, khalatahu anit tahiri al mujawir lahu, perkara yang bersandingan dengan air, fa innahu bakin ala tuhuriyatihi, maka hukumnya air tersebut tetap suci mensucikan. Walau kana at-taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya itu banyak.
ada benda berdampingan dengan air. Kemudian gara-gara benda tadi airnya ada perubahan, baunya ataupun rasa ataupun warna. Karena dia hanya berdekatan saja, maka tidak merubah sifat air. Seperti ada air, di sampingnya itu ada bangkai tikus, di sampingnya kena hembusan-hembusan angin sehingga air itu seperti bau bangkai. Maka walaupun begitu keadaannya, air tetap suci mensucikan karena dia nggak mencampur, hanya sekedar berdekatan, jadi nggak mencampur. Termasuk ada air mungkin di sumur-sumur kita kemasukan daun-daun. Itu daun kan begitu masuk ke sumur dia nggak mencampur dengan air, bisa dipisahkan. Itu termasuk hukumnya juga hukum mujawir, termasuk hukum yang dikatakan mujawir bukan mukhalid. Begitu daun-daun masuk ke sumur itu tetap bisa dipisahkan. Itu tetap tidak merubah kesucian air. Kalau kita punya sumur di ladang, kemasukan daun-daun yang banyak sehingga ada perubahan di sana, nanti tetap hukumnya air suci mensucikan. Itu kalau para ulama membedakan kalau itu buah. Kalau buah yang masuk ke dalam air itu kalau sampai merubah sifat air, ini menjadikan suci nggak mensucikan kalau buah. Ulama membedakan kalau daun itu susah dihindari. Daun kena angin sering berjatuhan masuk ke dalam air. Tapi kalau buah itu tidak mesti ada. Sehingga kalau buah masuk ke dalam air mudah diambil. Kalau nanti nggak diambil sampai merubah air, maka nanti hukum airnya suci nggak mensucikan. Di sumur ada sumur kemasukan buah-buahan mangga sampai berubah rasa airnya, rasa kecut, baunya sudah bau apek karena kemasukan buah mangga, ya nggak suci lagi airnya, nggak bisa untuk bersuci maksudnya. Bisa dipakai diminum, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Yang ada pertanyaan monggo. Sebelum ada pertanyaan kita ada pembahasan yang tempo dulu itu ada sedikit ralat mengenai korban. Dulu ada kawan kita yang bertanya, siapa itu? Ada orang korban atas nama mayit atau atas nama mbah yang sudah meninggal. Itu bagaimana hukumnya? Jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang berkorban untuk si mayit, ini ada perinciannya. Yang pertama, kalau si mayit itu sebelum meninggal dia sudah wasiat kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Ini saya kumpulkan kalian, saya wasiat. Kalau nanti saya mati, itu ada hewan di kandang, jadikan korban untuk saya. Kalau begitu nanti berarti ketika dia sudah meninggal, nanti sah hukumnya si ahli waris berkorban atas nama si mayit, kan dia telah berwasiat. Yang kedua, tidak ada wasiat sama sekali. Ahli warisnya memang dia ingin berkorban untuk nama si yang sudah meninggal itu. Pendapat yang kuat tidak sah. Ada sebagian berpendapat boleh. Tapi walaupun boleh si kita ahli waris korban untuk si yang sudah meninggal itu, walaupun boleh begitu itu, tapi nanti kita beserta keluarga tidak boleh ikut makan dagingnya. Itu nanti disamakan dengan korban nadar. Jadi kalau kita korban atas nama yang sudah meninggal tanpa dia wasiat dulu, kita ikut pendapat yang membolehkan, tapi dengan catatan kita tidak boleh ikut makan dagingnya. Kita bersama keluarga yang di bawah tanggungan kita. Kemudian supaya kita bisa makan bagaimana? Yaitu kita beli hewan korban, kambing ataupun sapi atas nama saya, pahalanya saya hadiahkan ke yang sudah meninggal itu. Jadi yang sudah mati kita kasih
hadiah amalnya saja, bukan hewannya untuk si fulan yang sudah meninggal. Jadi saya beli kambing atas nama saya, korban saya, pahalanya tak hadiahkan kepada kakek saya yang sudah meninggal, itu baru boleh, dan kita boleh makan dagingnya. Begitu kurang lebihnya. Betul nggak, Tanudin? Insyaallah. Ada pertanyaan loh, silahkan. Ada sumur ini ya, sumur yang biasa itu ya. Bukan sumur bor kayaknya susah masukkan ayam. Ini sumur yang biasa, sering itu kemasukan ayam ataupun tikus juga bisa, kucing juga bisa masuk sumur. Ternyata mati di situ, kemudian menjadi bangkai. Ketika airnya sudah ada perubahan, baunya sudah bau bangkai, rasanya agak kecut, itu najis. Airnya najis karena sudah ada perubahan, walaupun jumlahnya banyak. Cara mensucikannya, kita ambil dulu itu datnya bangkai itu, diambil, dikeluarkan semuanya. Kemudian untuk mensucikannya, langkah yang kedua, bisa kita kuras. Kalau dia jumlahnya banyak berliter-liter, ribuan liter, kita kuras sampai mau habis. Nanti ketika sumbernya sudah datang yang baru, nanti sudah normal kembali, itu suci kembali. Kalau nggak bisa disedot, kita beli air 1 tangki, masukkan ke dalam sumur, diisi dengan air yang suci. Nah, akhirnya nanti normal kembali, suci lagi. Kalau cuma sedikit air sumurnya, mungkin musim kemarau kemasukan bangkai ayam, ini yang repot nih, atau kemasukan bangkai tikus. Cara mensucikannya, diambil datnya bangkai semuanya, rambutnya dibersihkan semuanya, kemudian jangan dikuras. Kalau dikuras ya najis kabeh, tidak bisa bertambah banyak. Ya biar suci bagaimana? Datangkan air, belikan air yang sekian banyak supaya lebih dari 2 kula. Nanti bisa suci kembali. Itu kalau sumur cuma sedikit airnya, jangan dikuras. Kalau ada bangkai yang masuk, ambil bangkainya, ditumpahkan air yang banyak. Nih. Kalau sudah ada perubahan, hukumnya najis. Nggak bisa dipakai untuk minum juga. Disucikan dulu, baru bisa dipakai. Ngoten nggih? Nggih. Ada lagi yang lain? Untuk pertanyaan bebas mawon. Jadi ada di dalam sholat ada rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Namanya ucapan mesti harus ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya, namanya bukan berkata, tapi dia membatin. Minimal terdengar telinga sendiri. Itu namanya rukun qauli. Ada takbiratul ihram, itu minimal terdengar telinganya sendiri. Kalau nggak terdengar, berarti ya bukan baca, itu namanya membatin, ini tidak sah. Yang kedua, Al-Fatihah harus dibaca, terdengar minimal telinganya sendiri, dibaca. Kemudian tasyahud akhir, itu juga rukun qauli, harus dibaca. Kemudian sholawat dalam tasyahud akhir harus dibaca. Kemudian salam yang pertama itu juga rukun, harus dibaca. Kalau diam saja, yun belum sah. Nggak sah. Harus diucapkan. Adapun yang sunnah-sunnah, bagusnya juga diucapkan. Tapi seumpama kita ada udzur, mungkin sakit gigi atau sariawan, sehingga kita kalau ngomong ada rasa sakit-sakitnya, maka sunnah itu ya longgar saja. Misalkan tidak baca surat-suratan, langsung ruku pun juga dalam hati tasbihnya, ya tidak apa-apa. Kalau yang bagian yang sunnah, kalau memang kita ada udzur ya diam pun ya tetap sah. Diam nggak baca tetap sah. Tapi yang rukun tadi ya jangan sampai diam, itu harus sebuah keharusan. Karena wajib itu nggak ada pilihan, ya keharusan. Ada sebuah keharusan namanya wajib. Kalau sunnah itu bukan sebuah keharusan, cuman kalau bisa disempurnakan.
Karena namanya sholat supaya sempurna itu kan ya fi'lul arkan wasyurut wassunan, yang rukun, yang syarat, yang sunnah semua disempurnakan, sehingga sholatnya juga semakin sempurna. Seumpama tadi kan ada kendala yang sunnah nggak dibaca, ya sah sholatnya, ya cuman kurang gitu. Ibarat kita kerja itu ya kerja, misalkan di sawah ya tetap garap sawah, cuman nggak ada untung. Kalau nggak ada untung berarti ya rugi. Rugi tenaganya, sudah capek-capek nggak bati. Ya, jadi orang yang meninggalkan sunnah itu nggak apa-apa, cuman rugi. Kita berdagang, kemudian hari itu nggak dapat laba, kan nggak apa-apa, cuman rugi tenaganya. Nggih. Sunnah begitu juga. Ya boleh kita tinggalkan, cuman rugi. Tapi yang rukun harus diucapkan, minimal terdengar telinganya sendiri. Ya karena kita sudah melaksanakan dan kita memang belum tahu hukumnya, itu bisa dimaafu. Kita kan melaksanakan di situ, cuman kan nggak ngerti hukumnya, bisa dimaafkan. Yang dibayar itu kita meninggalkan total, itu yang harus dikodok itu. Meninggalkan total. Tahun dulu belas gak sholat, itu yang harus dibayar. Kalau kita sudah melaksanakan dan belum tahu hukumnya, itu ada dispensasi. Tapi enggak segampang itu membenarkan Al-Fatihah itu bisa berbulan-bulan enggak lurus-lurus itu masalahnya. Yang penting kita sudah ada belajar. Di dalam madhab Syafi'i itu ada istilah ummi. Ummi itu bisa membaca cuman grotal-gratul enggak jelas itu. Kalau dia pernah belajar di sebagian ustadz, mungkin di TPA, pernah belajar begitu itu, ya tetap sah sholatnya. Kalau dia jadi imam pun tetap sah sholatnya. Walaupun standar itu tidak masuk, tapi dia pernah belajar di sebagian guru mungkin kan. Itu sudah ada yang mengesahkan. Kalau untuk kesempurnaan ya susah. Enggak semua orang bisa sempurna Al-Fatihah itu. Per hurufnya, makhrajnya, tajwidnya, mujahadah itu. Insyaallah bukan masalah. Tapi kalau kita telah meninggalkan keseluruhan sholat, memang enggak sholat ya harus dibayar. Kalau kita pernah sekian bulan tidak mengerjakan sholat fardu, tapi sekarang kita kok semangat mengerjakan sholat sunnah, itu dorongan kita bukan dorongan perintah Allah, itu dorongan nafsu ternyata. Kita ada kewajiban membayar utang, tapi semangat sedekah itu dorongan nafsu, itu nanti hasilnya juga nggak maksimal. Sedekah semangat ke sana, sedekah semangat, tapi kita punya tanggungan hutang nggak gelem bayar. Jadi amal dia itu ternyata nggak beres, itu ikut nafsu. Amal yang ikut nafsu nanti hasilnya akan mencari nama, mencari ketenaran supaya dipuji sama orang, supaya dimuliakan orang. Intinya larinya itu kepada yang nggak bener lah, nggak lurus niat. Termasuk kita punya tanggungan hutang sholat, sekian bulan dulu nggak sholat, kok sekarang semangat sholat sunnah, itu keliru. Berarti kita ibadah itu masih ikut nafsu, kita. Yang benar bagaimana? Yang sholat sunnah ditinggalkan dulu sementara. Kadang kita ada kewajiban bayar utang sholat itu wajib. Enten boleh? Untuk air yang banyak merek-merek ini itu sudah kita bahas kemarin ya. Jadi pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas semua itu, semua jenis merek air. Artinya air mutlak itu adalah air yang nggak punya nama, pokoknya air gitu aja. Adapun merek itu sekedar merek dari perusahaan, dia bukan nama air, tapi merek perusahaan, bukan nama air. Kalau merek bisa berpuluh-puluh merek. Selagi dia masih mutlak begini ini, nggak ada nama selain air jernih, ya semua air mutlak. Air mutlak itu misalkan ada 20 jenis merek. Kita buka satu persatu, kita masukkan ke dalam ember.
Bisa nggak kita bedakan, oh ini yang aqua, ini yang tripanca? Nggak bisa. Kalau sudah dijadikan satu, semua jadi air, nggak ada nama lagi. Artinya merek itu tidak mempengaruhi kemutlakan air, sehingga semua jenis merek air jernih itu tidak mempengaruhi daripada kemutlakan air. Bisa dipakai untuk suci dan mensucikan, untuk wudu bisa, untuk mandi bisa. Oke, coba sekarang saya mau nanya, hukumnya air AC. Kan AC itu ada pembuangannya itu. Kemudian di sebelah sana ada pembuangan airnya itu. Itu bagaimana? Hukum wudu menggunakan air AC. Ada yang pernah dibahas nih? Pernah dengar? Belum? Hah? Nah, itu perlu ditanyakan juga masalahnya itu. Karena itu air juga itu. Ya. Sekarang kita kumpulkan air AC dalam sebuah ember. Kemudian kita tuangkan ke air jeding sana. Kira-kira bisa dibedakan enggak itu? Ini air AC-nya, ini air jedingnya. Bisa dibedakan enggak itu? Begitu nyatu langsung sama bentuknya. Berarti namanya air mutlak juga. Basu Masail memutuskan air AC pun bisa dipakai untuk wudhu. Selagi enggak kecampuran najis penting. Ya, itu tetap mutlak namanya. Beda dengan air kelapa, itu tetap beda. Rasanya sudah ada rasanya beda. Walaupun jernih tetap ada rasanya. Ye, coba yang lain ada yang pertanyaan? Tadi kayaknya belum mau nanya itu. Jadi intinya air ini bisa gitu ya? Bisa, mutlak. Artinya untuk merek itu tidak mempengaruhi sama sekali. Di kitab ada keterangan di Fathul Mu'in. Kalau ini kan air gunungan mungkin ya. Jadi dari air gunung sudah jernih, kemudian diproses menjadi tripanca. Ini dulunya sudah air jernih, cuman disuling lagi. Sekarang ada masalah lagi. Ada air sudah sangat kotor, bahkan najis sekalian. Di dalam Fathul Mu'in dikatakan seperti itu. Jadi sudah berubah sifat-sifatnya. Ada air sudah kotor, gak bisa digunakan, kemudian disuling. Setelah disuling, kemudian normal kembali menjadi air jernih. Itu sudah berubah menjadi suci mensucikan. Tadinya kotor, setelah diproses jadi kembali seperti normal kembali, suci kembali. Apalagi air ini kan air pergunungan, jelas-jelas suci. Cuman diproses dengan alat. Termasuk kita wudhu menggunakan air rebusan, tidak masalah. Lagi musim dingin, merebus air untuk mandi jinabat, tidak masalah. Walaupun dia sudah dimasak, tidak masalah. Tetap tidak merubah nama air, tetap namanya air mutlak. Yang lain ada? Masih ada waktu nggih? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Wal qismur rabi, pembagian air yang nomor 4, ma'un najisin, yaitu air najis. Ai mutanajisin, yakni air yang terkena najis. Wa huwa, air tersebut kismani dibagi dua. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, qalilun. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Ada air sedikit. Di dalam fikih sedikit itu ukurannya di bawah 2 kulah. 2 kulah itu kalau kita literi kurang lebihnya 325-an liter. Itu batas 2 kulah, batas ukuran banyak. Di bawah itu berarti ukuran sedikit. Ada air sedikit alladzi halat fihi najasah, kemudian kemasukan najis. Taghayyara amla, baik airnya berubah ataupun tidak. Wa huwa ay wal halu annahu ma'udunal kullataini. Air tadi ketika keadaan kemasukan najis itu keadaannya kurang dari 2 kulah. Maka di sini disebut air yang najis. Ada air jeding paling cuman berapa liter? 70 liter mungkin, enggak nyampe 2 kulah.
kemasukan najis, kotoran cicak, ini langsung najis, walaupun nggak ada perubahan. Jadi kalau air sedikit jumlahnya, kemasukan najis langsung jadi najis. Kalau kita ini eman dibuang ini, jangan dibuang. Nah, kita ambil, kita masukkan ke sumur lagi, menjadi suci kembali. Kalau eman-eman, kalau nggak eman-eman dikuras, dikasih yang baru. Oke. Pokoknya air itu kurang dari 2 kula, kurang dari 325 liter, kemasukan najis langsung menjadi najis. Wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari pembagian ini al-maitatu allati la damalaha sa'ilun inda qatliha aw syakki udwin minha. Dikecualikan dari pembahasan ini yaitu bangkai yang tidak ada darah yang ngalir ketika dia dibunuh atau dimutilasi. Kadubab, seperti lalat, illam tutrah fihi walam tughayyiruhu, ketika dia tidak dilemparkan dan tidak merubah air, maka di sini masih dihukumi suci. Jadi ada air 1 ember, kemasukan bangkai laron misalkan, ada laron 1 mati masuk di situ. Kalau dia masuk sendiri, ini kan laron nggak ada darah yang ngalir, dia nggak punya darah. Kalau dia masuk sendiri dan tidak merubah sifat air, maka hukumnya suci mensucikan. Tapi kalau kita ambil laron, masukkan, langsung jadi najis. Bedanya tutroh dan tidak tutroh. Kalau dia nyemplung sendiri, hukumnya tidak najis. Kalau dimasukkan, hukumnya beda, langsung najis. Karena laron hukumnya kan haram. Ataupun misalkan kita punya teh digerumut semut, kemudian semutnya pada mati di situ itu. Kalau sampai berubah rasa airnya ya najis. Kalau nggak ada perubahan berarti nggak najis. Jadi kalau cuma 1 semut sudah mati, masukkan ke teh ya langsung najis. Bedanya itu. Masuk sendiri ataupun dimasukkan bedanya hukumnya. Monggo yang ada pertanyaan silahkan. Kaitan air najis ini. Kalau yang tadi kan air yang berubah sebab tercampur perkara suci. Sekarang air najis. Ada air ngalir. Di sana banyak orang berak. Sana ada orang kencing, ada orang mandi di atas. Itu banyak, bukan di gunung toh, di daratan juga banyak. Di Jawa juga banyak itu. Kalau dia airnya sedikit, kita perkirakan ini nggak nyampe 300 liter ini airnya ini. Di sana ada orang berak. Kalau airnya cuma sedikit, maka dari sini sampai sana najis semua. Walaupun nggak ada perubahan, masih seger airnya. Karena kalau kita perkirakan nggak nyampe banyak airnya ini. Tapi kalau airnya banyak jumlahnya seperti kali, sungai begitu itu nggak pengaruh. Mau di sana banyak orang yusing, orang mandi, orang kencing, karena jumlahnya banyak, nggak merubah sifat air. Tetap suci mensucikan. Oke, dilihat jumlah airnya kira-kira banyak enggak itu. Kalau di gunung kayaknya banyak jumlah airnya, banyak kalau di gunung. Enggak masalah kalau enggak masalah. Air yang ada perubahan disebabkan tempatnya memang itu enggak ada masalah. Misalkan wudhu banyunya kok putih, karena memang di sananya ada unsur kapurnya, tidak masalah. Jadi air yang berubah sebab tanah, sebab garam laut itu tidak ada masalah. Kita mandi jinabat, kemudian kita ngerebus airnya kemasukan garam, tapi garam laut itu tidak masalah. Ini rasanya agak-agak payah itu nanti. Jadi garam dengan tanah ketika mencampur di air itu tidak mempengaruhi. Lagi cuma lendut, memang di sana tempatnya air di tanah itu. Termasuk lumut, termasuk lumpur, termasuk kapur. Kalau daerah sana, daerah Pematang kayak kuning-kuning begitu itu. Karena memang aslinya begitu ya, tidak masalah. Asli tempatnya. Laut, asin, ini memang tempatnya.
Nggih, enggak masalah. Jadi sumur bor kok kayak bau-bau lumpur, enggak masalah, emang dari situnya begitu. Aslinya. Nggih. Ada lagi masih ada waktu? 1 menit? Hah? 5 menit? 5 menit. Di Fathul Mu'in ada jelas lafadznya, termasuk tidak dihukumi najis sawang-sawang apa itu? Laba-laba. Sarang laba-laba enggak dihukumi najis. Di Fathul Mu'in jelas lafadznya. Sarang laba-laba enggak najis, apalagi cuma nonor. Itu sama kon dari pantat juga itu. Enggak najis. Kita samakan dengan sarang laba-laba aja. Sama dengan tai partai. Nggih. Sarang laba-laba kalau dalam fikih itu bekas ular yang ngelungsumin itu loh. Apa namanya itu? Ganti kulit. Ada ular ganti kulit, namanya ngelungsumi. Itu juga enggak najis. Pantat. Kita samakan dengan sarang laba-laba. Itu dari pantat juga keluarnya. Mendak najis. Nggih. 1 menit lagi ada? Ya zaman dulu begitu wudunya. Kalau zaman sekarang kan pakai keran. Zaman dulu nggak ada sanyo. Zaman dulu wudunya begitu itu. Jadi di sini ada poin tersendiri. Jadi sebelum kita masukkan tangan ke wadah ember, tangan cuci dulu biar bersih. Nah, setelah bersih baru kita ngambil air, kita amalkan yang sunnah, kumur-kumur istingsaq. Kemudian basuh muka dengan niat wudu. 3 kali basuhan. Nah, sekarang ketika hendak membasuh tangan itu perlu ada pembahasan khusus. Ketika tangan mau masuk, ini diniatkan sebagai ightiraf, sebagai gayungnya, sebagai ciduknya. Begitu tangan masuk, kita ambil air untuk membasuh tangan, aman. Tapi kalau kita masuk tanpa niat, ini saya jadikan ciduknya, begitu nempel langsung mustakmal semua. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang lain juga nggak perlu niat ightiraf, tapi kita ambil yang pendapat yang ini aja. Begitu mau masuk membasuh tangan, harus niat ightiraf. Ini telapak tangan saya sebagai ciduknya untuk ngambil air. Yang kanan dan yang kiri. Setelah tangan nggak ada lagi, langsung kepala, langsung kaki. Itu poinnya. Salah nggih? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.